Selamat petang saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Saya Vidi Batlolone. Sore hari di pertengahan Januari, warga Jalan Saleh, Sukmajaya, Depok dikejutkan oleh pembunuhan terhadap seorang gadis di salah satu rumah kontrakan. Meski pelaku sempat melarikan diri, polisi telah menangkapnya dan menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pelaku sempat memerkosa korban, padahal antara pelaku dan korban baru 4 bulan berteman di dunia maya. Tak hanya itu, pelaku juga diduga terlibat kasus pencabulan anak di bawah umur dan perkosaan. Lalu, apakah motif pelaku berkenalan dengan korban melalui media sosial hanya untuk mencelakainya? Kami akan mengupasnya dalam Gelar Perkara pekan ini. Hilang nyawa di tangan teman medsos. Saudara, kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang mahasiswi yang dibunuh teman barunya mendapat sorotan dari pengamat. Mulai dari modus pelaku yang mengajak korban berkenalan melalui medsos hingga faktor psikis pelaku pun dijabarkan. Lantas motif apa sebenarnya yang mendasari pelaku mengajak korban berkenalan dan tega membunuh korban? Selengkapnya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo akan mengulasnya untuk Anda. Pelaku ingin mengajak korban untuk berhubungan badan, namun pada saat si pelaku yang mengajak korban melakukan penolakan. Mengupayakan pendamping pengacara dari LBH. Jadi untuk mendampingi agar kasus ini berjalan secara objektif dan jujur. Ya, artinya hukuman itu harus setimpal. Saudara, seorang pemuda di kota Depok tega membunuh teman perempuannya lantaran melawan saat ingin disetubuhi. Korban ditemukan tewas di rumah kontrakan pelaku dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Sekarang saya sedang berada di Kecamatan Sukmajaya yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara. Dan saya pun ingin mencari lokasi persisnya. Tetap ikuti penelusuran kami di Gelar Perkara. Kami menyusuri Gang Haji Daud. Di sana ada sebuah rumah dengan tembok berwarna biru yang masih dipasang garis polisi. Di rumah itulah pelaku menyetubuhi dan membunuh korban pada Kamis 18 Januari lalu. Saudara, gang yang tepat berada di sebelah kiri saya ini merupakan jalan menuju rumah tempat kejadian perkara atau rumah kontrakan dari pelaku. Memang karena akses yang begitu sempit dan juga pengendara motor yang terus melewati jalan ini, maka kami tidak bisa begitu lama berada di dalam ataupun di depan rumah kontrakan. Namun untuk kronologi penemuan jasad korban ini bermula pada saat pelaku mengirim pesan singkat kepada ibunya, yang dimana ibunya kemudian bergegas untuk mengecek rumah kontrakan dan benar didapatinya seorang wanita yang telentang lemas di atas tempat tidur dengan luka di area wajah dan juga leher dan juga tangan dan kaki yang terikat. Di samping rumah dari kontrakan pelaku ini memang merupakan rumah dari pemilik kontrakan atau penyewa, tetapi pada saat kami mencoba untuk mengetok pintu dari rumah tersebut tidak ada respon yang diberikan dari rumah pemilik kontrakan. Dari TKP selanjutnya kami menuju ke Polda Metro Jaya guna mengetahui perkara ini lebih dalam. Polisi menyebut kasus ini bermula saat pelaku dan korban berkenalan di dunia maya. Awalnya pelaku mencari korban melalui salah satu aplikasi media sosial. Disinilah korban bertemu pelaku. Polisi menyebut pelaku dan korban berteman sejak Oktober tahun lalu. Hingga akhirnya pada Kamis 18 Januari lalu, pelaku mengajak korban bertemu untuk minum kopi. Pelaku meminta korban menjemputnya, korban pun menyetujui. Alih-alih mengopi bareng,
korban malah mengalami kekerasan seksual dan dibunuh pelaku. Setelah mereka berpacaran kurang lebih 2 minggu ya, tepatnya pada tanggal 18 Januari kemarin, 18 Januari 2024 kemarin, si pelaku menghubungi korban dengan alasan agar si korban menjemput pelaku, yang nantinya setelah dijemput mereka akan pergi ke suatu tempat untuk ngopi bareng. Itu keterangan dari pelaku ya. Namun pada saat si korban sudah menjemput di tempat kontrakan pelaku, mereka tidak langsung jalan sesuai yang direncanakan, tapi si korban disuruh masuk oleh pelaku ke dalam kontrakan, dan pada saat korban sudah masuk ke dalam kontrakan, si pelaku mengunci kamar, dan disitulah kemudian terjadi kejadian ya, baik pemerkosaan yang mana pada akhirnya korban meninggal dunia dengan ada beberapa kekerasan yang diterima oleh korban. Polisi menyimpulkan, pelaku ingin mengajak korban berhubungan badan, tapi korban menolak. Naasnya, penolakan dan perlawanan korban membuat pelaku panik. Gelap mata, pelaku membunuh korban. Saat ini polisi masih mendalami motif korban. Namun polisi menduga, pelaku menganiaya korban hingga lemas agar mudah menyetubuhi korban. Modus pelaku ingin mengajak korban untuk berhubungan badan, namun pada saat si pelaku yang mengajak korban melakukan penolakan, bahkan perlawanan, sehingga pada saat si korban melakukan perlawanan, si pelaku tetap memaksa dan tetap ingin melaksanakan niatnya untuk melakukan hubungan badan, sehingga dalam proses tersebut si pelaku melakukan kekerasan. Ya, menurut keterangan dari pelaku, dia melakukan pencekekan, mencekek korban dengan menggunakan tangannya. Niat membunuhnya masih kita dalami. Untuk hingga saat ini si pelaku melaksanakan aksinya supaya lancar. Dia melumpuhkan korban dengan cara mencekek ya, sehingga pada saat dia ingin memperkosa, misal korban bisa lebih gampang dan mudah. Polisi menyebut, sebelum kasus ini, pada awal Januari lalu pelaku telah melakukan tindak pemerkosaan pada 2 korban lainnya. Diketahui, modusnya hampir sama. Pelaku terlebih dahulu menjalin hubungan asmara dengan 2 korbannya. Ternyata ada 2 laporan polisi, ya, 2 laporan polisi yang terbit di Polres Metro Depok, tepatnya pada tanggal 3 Januari dan 4 Januari, di mana dugaan tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh pelaku, yaitu pemerkosaan. Baru-baru ini kami menemui keluarga korban. Sehari-hari korban tinggal bersama kakek dan neneknya. Yanto, ayah korban, mengaku pelaku pernah datang ke rumah nenek dan kakek korban. Namun keluarga merasa terganggu oleh penampilan dan perilaku pelaku yang kurang sopan. Suruh perkenalkan, kan ini mau maghrib, disuruh sholat kagak mau dia. Si pelaku nih, ya kan, pakai celana robek-robek, nggak sopan, mengenalkan orang tua ya sebagai mertua saya ya. Jadi saya tuh ya memang benar yang dikatakan memang mertua saya, ya memang benar itu gitu loh. Yang pakai sobek-sobek kok nggak sopan. Dia bilang dulu kita pernah muda, kok kenapa seperti itu gitu loh. Disuruh sholat kagak mau gitu. Berat mereka gitu. Itu infonya dari bapak mertua. Ya, dia kan orang ini. Yanto menyebut, selama ini anak sulungnya tidak pernah memperkenalkan pelaku sebagai pacar. Saat kejadian pun anaknya tidak memberitahu hendak bertemu dengan pelaku. Kayla sempat meminta izin mungkin untuk pergi bertemu lagi pada hari kejadian. Ya, waktu itu kan saya juga memang nggak tahu ya dia minta izin atau dan tidaknya. Kemungkinan mungkin izin sama kakeknya. Mungkin ya, izin ya. Tapi saya juga belum jelas banget ini, saya juga belum tahu. Ya kan? Yang infonya kan taunya kan dari
kakek nama neneknya ya kakeknya telepon ke istri saya gitu. Masalah dia ini konfirmasi sih belum ada konfirmasi dari saya gitu. Ada omongan apa gitu, mau izin Pak, itu belum. Senada dengan Yanto, Rahmana, paman korban, menyebut keponakannya tidak pernah memperkenalkan pelaku sebagai pacar, melainkan hanya teman biasa. Dia perkenalkan sebagai teman aja, dan dia tidak kemukakan bahwa inilah pacar saya, enggak juga itu menurut versi dari kakeknya, hanya memperkenalkan diri bahwa ini temannya gitu, yang kita ketahui itu dari versi ibunya bahwa dia kenal melalui sosmed gitu ya. Kesedihan masih dirasakan pihak keluarga. Mereka tak menyangka anak mereka tewas di tangan teman medsosnya. Harapan keluarga, pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Kami dari pihak keluarga akan mengupayakan pendamping pengacara dari LBH. Jadi untuk mendampingi agar kasus ini berjalan secara objektif dan jujur. Ya, artinya hukuman itu harus setimpal. Seperti yang dikatakan dengan para mana ini, kakak saya, hukumannya ya itu yang saya bilangkan tadi dengan Mbak Renata. Ya, atau hukuman seumur hidup.